Sempat ditolak, KPU sebut Dawam Ketut lengkapi berkas, Pilkada Lampung Timur bukan daftar ulang. Lampung Timur, MTibJek News, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Lampung Timur, Lamtim, pastikan kedatangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Dawam Raharjo Ketut Erawan, ke kantor KPU untuk melengkapi berkas pendaftaran. KPU Lamtim juga memastikan jika kedatangan paslon yang diusung PDIP tersebut bukan untuk pendaftaran Pilkada Lamtim 2024. Padahal sebelumnya, KPU Lamtim memastikan tidak menerima berkas pendaftaran paslon Dawam Ketut dengan sejumlah alasan. Kepastian berkas pendaftaran paslon Dawam Ketut diterima, disampaikan oleh Komisioner KPU Lamtim, Desman Yusri, usai pertemuan yang berlangsung di kantor KPU setempat, pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Pada hari ini kita melaksanakan surat dinas 2038 dari KPU RI untuk menindaklanjuti itu, maka pada hari ini pasangan calon yang mendaftar pada masa perpanjangan untuk melengkapi dokumennya, kata Desman, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Hari ini melengkapi dokumen, bukan pendaftaran, jadi dokumen yang dilengkapi itu, merujuk pada surat dinas 2038 bahwa surat kesepakatan diganti surat pemberitahuan yang ditandatangani di atas materai pada partai pengusung atau koalisi yang pertama, tambahnya. Ditanya terkait sistem informasi pencalonan, Silon, ia mengatakan tak terdapat gangguan. Untuk Silon sekali lagi, yang pertama tak ada gangguan, kedua bahwa hari ini kita menggunakan yang manual, hari ini kita sudah mengeluarkan tanda bahwa pasangan tersebut diterima sebagai pendaftar, karena hari ini kita berkoordinasi dengan rumah sakit untuk menyiapkan prosesnya, tukasnya. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi administrasi untuk syarat calon dan untuk syarat pencalonan sudah lengkap dan benar tadi. Untuk pendaftarannya ditanyatakan diterima, pungkasnya. Berkas ditolak sebelumnya diberitakan, Komisioner KPU Lamtim Wanahari membeberkan alasan menolak berkas pendaftaran pasangan Dawam Raharjo Ketut Erawan. Menurut dia, pihaknya telah melakukan tugas sesuai aturan. Diketahui, pasangan Dawam Raharjo Ketut Erawan hadir langsung ke kantor KPU Lamtim untuk menyerahkan berkas pendaftaran pada masa perpanjangan, Rabu, tanggal 5 September tahun 2024, malam. Namun, berkas mereka ditolak lantaran dinyatakan kurang lengkap. Menurut Wanahari, berkas Dawam Raharjo Ketut Erawan kurang memenuhi persyaratan. Kami telah menjalankan tugas sebagaimana aturan perundangan-undangan yang berlaku dan menjalankan tugas sebagaimana tahapan, kata Wanahari, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Dia menyebutkan, alasan KPU Lamtim menolak berkas pasangan Dawam Ketut lantaran PDIP masih terdaftar sebagai pengusung pasangan Ella Siti Nuryamah Aswar Hadi. Pasangan calon Dawam Raharjo dan Ketut Erawan tiba mendaftar di KPU tadi, Rabu, malam. Pasangan calon ini diusung hanya satu partai, yakni PDIP. Setelah kami cek berkasnya, ternyata PDIP masih terdaftar dalam Silon sebagai pendukung pasangan Ella Siti Nuryamah dan Aswar Hadi, beber Wanahari. Jadi di aplikasi Silon, pengusung pasangan Ella dan Aswar terdapat 9 parpol, termasuk PDIP, yang dituangkan dalam kesepakatan BKWK, dan itu masih ada PDIP, sehingga berkas pendaftaran pasangan Dawam Raharjo dan Ketut Erawan tidak bisa kami terima. Ungkapnya. Disinggung terkait konsekuensi keputusan tersebut apakah terjadi kotak kosong di Pilkada Lamtim, Wanahari belum bisa memastikan. Belum tentu, karena gini, ketika pasangan yang daftar semalam merasa dirugikan, bisa saja melakukan sengketa, gugatan, atas keputusan KPU ke Bawaslu. Jika itu terjadi, kami akan jalani, yang pasti, kami sudah bekerja berdasarkan aturan, katanya lagi. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima media ini, KPU Lamtim memberikan kronologi hingga alasan menolak pendaftaran pasangan Dawam Raharjo Ketut Erawan yang diusung PDIP. Penjelasan tersebut tertuang dalam surat resmi KPU Lampung Timur nomor 536, PL02, 2SD, 1807 tanggal 4 September tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Lamtim Wasiat Jarwo Asmoro. Pada poin ke-7, secara khusus KPU Lamtim menyebutkan bahwa Dawam Ketut belum mengakses Silon sehingga pendaftaran tidak dapat diproses. Surat tersebut berisi perihal, menjawab surat DPC PDIP nomor 075, EX-DPC, pukul 12.15, 1X tanggal 4 September tahun 2024 tentang pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati, M. Dawam Raharjo Ketut Erawan SH.
Sesuai tahapan Bawaslu, Lamtim memastikan proses pendaftaran bakal calon kepala daerah yang dilakukan KPU setempat sudah sesuai dengan tahapan yang berlaku. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Lamtim Lailatul Khoiriyah. Kami memastikan dalam pelaksanaan penerimaan bakal calon kepala daerah yang dilakukan sesuai tahapan terhitung sejak 27 sampai 29 Agustus tahun 2024 hingga masa perpanjangan pendaftaran 2 sampai 4 September tahun 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, kata Lailatul, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Lailatul mengatakan, berkas Dawam Raharjo Ketut Erawan telah diterima pada tanggal 4 September tahun 2024 malam. Namun, berdasarkan aturan, berkas pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lengkap oleh KPU Lamtim. Jadi berkas telah diterima tapi ada syarat yang kurang dan tidak terpenuhi syarat pencalonan, ucapnya. Kendati demikian, Bawaslu Lamtim tengah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan pelanggaran. Ini masih kami kaji, dalam waktu dekat Bawaslu akan merilis berita acara. Apakah ada pelanggaran atau tidak, tuturnya. Admin Silon hilang terkait dugaan ancaman yang diterima admin Silon, Lailatul mengatakan pihaknya tengah memeriksanya. Iya, terkait video yang viral, kami tengah melakukan penelusuran, apakah hal itu masuk dalam pidana pemilu atau seperti apa, ini masih dalam kajian, pungkasnya. Diketahui, beredar video yang diduga berisi ucapan orang tua seorang admin Silon yang mengaku anaknya mendapat ancaman dalam pendaftaran Dawam Raharjo Ketut Erawan. Dalam video itu, seorang wanita yang mengaku sebagai orang tua staf admin Silon KPU Lamtim menyampaikan keluhan lantaran anaknya diduga menghilang. Staf tersebut menghilang saat Dawam Ketut mendaftar ke KPU setempat. Dalam video yang diterima media ini, Rabu, tanggal 5 September tahun 2024, malam, terdengar suara seorang ibu yang mengatakan kekecewaannya terhadap fenomena politik di Lamtim. Ia mengaku ditelepon sang anak dengan nada suara sedang terancam. Anak saya telepon pakai HP temannya, dia bilang, Bu, tolong doain, posisi saya terancam, dari pihak Pak Dawam terancam, dari pihak Mbak Nunik terancam, terus bagaimana ini, Pak, kata wanita itu dalam bahasa Jawa. Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua KPU Lamtim Wasiat Jarwo Asmoro mengatakan, Wulan dan Haris bukanlah admin Silon. Dia menyebutkan, admin Silon KPU Lamtim bernama M. Azam Munasir. Perlu kami luruskan bahwa nama tersebut bukan admin Silon KPU Lamtim. Admin Silon KPU Lamtim bernama Azam Munasir, sebut Jarwo, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Jarwo menduga Haris adalah admin Silon Paslon Ella Siti Nuryamah, Aswar Hadi. Nama tersebut didaftarkan ke KPU Lamtim. Apakah Haris tersebut sama atau tidak dengan Haris yang terdaftar sebagai admin Silon Paslon Ella Aswar? Kami tidak bisa memastikan, ucap dia. Komisioner KPU Lamtim Divisi Hukum dan Pengawasan Wan Hari menegaskan, tidak ada pegawai KPU Lamtim bernama Wulan dan Haris. Admin Silon KPU Lampung Timur juga cuma dua. Resdianto sedang dinas luar dan Azam bertugas di kantor KPU tadi malam, katanya. Redaksi.